Tidak mudah bagi pria dianggap pria sejati oleh orang-orang di sekitar kalian, apalagi di zaman modern seperti sekarang. Kamu tidak bisa bertindak semau lo dengan gegabah yang nantinya malah akan merugikan orang-orang di sekitarmu. Teman-teman, kali ini saya mau ngomongin bagaimana menjadi pria sejati dan bagaimana penerapannya di dunia saat ini. Nomor 1, seorang pria sejati harus tahu bagaimana menjadi pria yang penuh perhatian. Kita sering melakukan sesuatu dengan autopilot. Kapan kalian berkendara ke suatu tempat dan menyadari bahwa kamu tidak ingat perjalanan itu, bahkan sambil melamun pun kita sampai di tempat yang kita inginkan. Pertanyaannya sederhana, bagaimana dengan catatan? Apakah kamu ingat pagi tadi sedang mengerjakan apa yang kamu lakukan, dan bisa jadi rencana yang kamu buat gagal karena sedang ada masalah yang datang kepadamu. Teman-teman semua, pria sejati yang penuh perhatian menyadari dan merasakan pikiran, perasaan, dan sensasinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya pada waktu tertentu. Dia tidak percaya ada perasaan yang benar atau salah pada waktu tertentu. Dia menerima perasaan ini apa adanya. Seorang pria yang penuh perhatian mampu fokus pada saat ini tanpa memikirkan masa lalu atau merasa cemas tentang masa depan, bahkan masalah yang dihadapinya saat ini. Setiap rencana yang dibuat diperhatikan dengan seksama tanpa harus meninggalkan tanggung jawabnya terhadap keluarga, dan tidak sedikit pun lari dari masalah. Alih-alih lari, malah menyelesaikan masalah itu. Nomor 2, seorang pria sejati tahu sikap seorang kesatria itu kekal. Kita tahu secara tradisional kesatria mengacu pada metode pelatihan dan standar perilaku kesatria di abad pertengahan. Dan kamu mungkin pernah mendengar ungkapan kesatria itu sudah mati. Untungnya kita tidak lagi diharuskan berlatih perang bak kesatria zaman dulu. Di dunia modern hari ini, kesatria berarti murah hati dan sopan. Ini berarti aplikasi dalam kehidupan sehari-hari sangat sederhana, seperti membuka pintu bagi orang lain dan bukan hanya wanita, membiarkan orang lain mengantri sebelum kamu, atau sekedar membantu seseorang menyeberangkan jalan, atau membantu membawakan belanjaan orang yang mungkin tidak kamu kenal sama sekali. Teman-teman semua, mendahulukan kepentingan orang lain tidaklah buruk. Apalagi orang yang kamu temui butuh bantuan, tentu kamu tidak bisa tinggal diam saja. Karena kamu pasti juga ingin dibantu oleh orang lain saat kamu merasa kerepotan. Maka, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Nomor 3, jadilah pria penuh rasa hormat. Ketika kamu bertindak dengan rasa hormat, kamu melakukan semuanya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan dan bukan karena kamu merasa harus melakukannya. Misalnya, saat kamu kalah dalam permainan, gak ada salahnya berjabat tangan dengan si pemenang. Bukannya malah kesal atau memarahi lawan mainmu, karena kamu tahu bahwa itu adalah hal yang sangat salah. Jika kamu sampai melakukannya, kamu hanya membuat orang yang terdekat merasa tidak nyaman dan akan membawa dampak negatif serta buruk dalam hidupmu di kedepannya. Dan tentunya kamu tidak menginginkan itu semua terjadi dalam hidupmu, kan? Seorang pria terhormat memiliki prinsip dan dia berusaha untuk menjalankannya. Dia tahu apa yang dia perjuangkan dan tidak akan melanggar aturan karena itu lebih nyaman atau mencari jalan keluar yang lebih mudah. Menjalani hidup dengan terhormat berarti berusaha keras untuk melakukan yang terbaik dan terus mengejar keunggulan. Seharusnya kita hidup dengan integritas, tujuan, keberanian, dan martabat. Dan seorang pria sejati tahu itu.